Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Iskandar, NIM 23000181191. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil responsif praktikum Deep Learning, yaitu implementasi arsitektur transformer untuk koreksi tata bahasa Inggris menggunakan dataset JFLAG. Yang awal-awal kita perlu import dulu ya, yang namanya library yang penting dan datasetnya. Scalar, model, session, train, test split, random seed. Nah, ini untuk habis itu kita setup awal kita data variable data saya, kita load datasetnya, kemudian kita print datasetnya, isinya ada sentence, fiturnya, sama koreksi. Yang validasi, ada yang juga yang tes, banyaknya dari sini juga. Kemudian untuk kita satukan merge validation data dan tes datanya, tinggal kita al data list file data total sampel 1500 data. Setelah itu kita input dan targetnya ya, jadi setiap X di datanya itu kita ambil. Lalu pada tahap preprocessing ini kita kalimat targetnya kita tambahkan token SOS yang di awal iOS-nya. Nah, kita split juga datanya di sini. Pada tahap preprocessing itu kalimatnya kita itu token SOS-nya itu di awal dan SOS akhir, karena decodernya bekerja dengan memprediksi kata berikutnya. Nah, misalnya kita tokenisasi juga di sini ya. Kita tokenisasi vocabulary ada 12.000 kata. Konversinya teks menjadi sequence angka dan paddingnya agar semua sequence memiliki panjang yang sama. Terakhir data dibungkus menjadi TensorFlow dataset dengan batch size-nya 32. Ini ada vocabulary 12. Train encodernya input atau segala encoder max length. Nah, ini paddingnya. Yang batch size 32 kita buat jadi satu train dataset. Ini encoder shape, decoder shape. Ini untuk hasil positional codingnya, plot-plotnya terdapat di sini ya. Karena model dibangun dari nol, komponen-komponennya berikut. Pertama itu ada positional encoding. Ya, ada plotnya dimensi 0, dimensi 1. Ini fungsi kelasnya sampel input, embedding shape, embedding water. Kita langsung aja ke hyperparameter. Nah, di sini hyperparameter kita mengambil 4 layer di model 108, num height, base size-nya 32 sesuai dengan tadi, feed forward dimensionnya adalah 512. Multi height dimension dengan 8 height itu yang memungkinkan model memperhatikan hubungan antar kata dari berbagai sudut pandang. Setiap encoder layer terdiri dari self attention dan feed forward ya. Network dari masing-masing yang residual connection dan layer normalization-nya. Encoder layer memiliki tambahan cross attention untuk memperhatikan output encoder. Ini ada multi head attention-nya, dummy input-nya, sampel input saya 32, ini juga multi attention-nya. Kirim di model dulu dari sini 28. Atau 6 heads-nya itu ya, berapa banyak pala tadi. Self attention speed-nya, output shape-nya kurang lebih seperti ini ya. Jadi dari sini ini kurang lebih datanya mirip divisualisasikan menjadi seperti ini. Ada feed word-nya juga. Ikut layernya kita buat sendiri ya, karena ada auto thread-nya juga. TF epsilonnya segitu. Nah, ini rekomendasi datasetnya, baru sampelnya kita buat, kita coba padding max, ikut layer berapa, konstan, bla bla bla. Ini encoder kita buat layer baru, 4 layer, 6 head, total 12.000. Teran hasilnya juga kurang lebih ya. Belum ada hasilnya. Ini hasilnya ada juga, encoder outputnya 18 input output. Yes, ini juga ada fungsi maskingnya. Ya ini outputnya kita bisa lihat true, false, segala shape-nya.
true hasil dari max-nya tuh ya. Kita lanjut ke pelatihan model. Nah, pelatihan model kita buat transformernya dulu, berapa layernya, modelnya kita ambil hypermeter di atas tadi. Kalau size-nya tuh tadi udah 1000 ya. Reference function-nya berapa juga. Nah, ini akurasi functionnya juga kita buat, optimizer, train loss, train akurasinya berapa, encodernya, kita buat juga fungsinya ini, train per step-stepnya, bla bla bla. Nah, ini percobaan pertama, kita mau coba di 30. Pada percobaan pertama itu kita lihat di sini training lossnya turun dari 9,8 menjadi 5,1277. Nah, dengan akurasinya 0,2190. Langsung saja kita ke percobaan kedua ya. Nah, percobaan keduanya di sini kita deskripsi apa? Definisikan lagi fungsi-fungsinya bla 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 bla. Nah, langsung epoch 50. Mulainya dari loss 91,27 dengan akurasi 00,45. Setelah dilakukan, lossnya 3,8 dengan akurasi 3,9. Jadi model yang lebih dalam dan dilatih lebih lama menghasilkan performa lebih baik, meskipun mulai ada gejala overfitting dengan selisih training dan tes akurasinya. Karena bisa overfitting ya karena datanya juga kurang lebih 350 kalimat aja ya, dari jauh dari kebutuhan transformer yang biasanya dilatih dengan jutaan pasangan per kalimat. Meskipun begitu, arsitekturnya sudah berjalan dengan benar, terbukti dari loss dan konsisten menurun dan proses decoding yang berhasil menghasilkan kalimat hingga token iOS. Nah, kemudian ini udah evaluasinya si model, pada layernya itu per test lossnya itu ada kelihatan shape-nya. Nah, jadi tes akurasinya 29, inferensi otak koreksi tata bahasa. Jadi kita buat dulu fungsinya. Nah, she go to school every day. Kalau ini mencoba hasilnya she go to school every day, but if we have to be, prediksinya bisa dibilang kurang akurat ya karena nggak terlalu sesuai. Jadi itu dilakukan 2 percobaan. Nah, itu tadi yang di atas ya. Yang percobaan pertama itu 2 layer dengan 30 epoch, hasilnya 5,5 dan akurasi 20%. Kemudian yang kedua itu 4 layer dengan 50 epoch, masukkan loss 4,98 dan tes akurasi 29,63. Model yang lebih dalam dan dilatih lebih lama terbukti performa lebih baik meskipun selisih training 39,18%. Dan tes akurasi percobaan kedua menunjukkan gejala awal overfitting karena data training hanya sekitar 150 kalimat. Rasa data keterbatasan data ini juga terlihat pada hasil intervensi untuk input she go to school every day. Percobaan pertama menghasilkan true dan percobaan kedua but if we have to yang belum berupa koreksi yang benar. Meskipun demikian, arsitektur model sudah berjalan dengan benar karena loss konsisten menurun dan akurasi konsisten naik selama pelatihan. Nah, jadi dari respons ini kita memahami ya secara utuh apa itu transformer, penambahan SOS, iOS pada kalimat target, organisasi dan padding, setelah positional encoding sinusoidal yang diperlukan karena transformer tidak mengenal urutan kata secara bawaan, jadi harus diurutin dulu. Saya juga memahami beberapa peran multi-headnya. Jadi ada bisa mengerti multi-head attention, partial connection, nuller normalization, serta 3 jenis masking yaitu padding mesh, agar token padding diabaikan, look ahead max agar decoder tidak melihat kata di masa depan. Jadi fokus ke sekarang. Cross section mesh saat decoder memperhatikan output encoder. Jadi ini memahami teacher forcing. Konsep teacher forcing beserta loss dan akurasi yang masing-masing pada informasi. Untuk umpan baliknya, menurut saya responsnya sudah bagus, di rumah bisa nyantai ya. Kemarin saya kerjakan, baru mulai buat videonya sekarang. Ya, sekian dari saya. Jadi kesimpulannya itu transformer itu berhasil diimplementasikan dengan benar, namun kualitas koreksinya masih kecil karena kalimatnya cuma 750 kalimat saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.